Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini, kita akan membahas kelompok yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat, menurut ajaran Islam. Yang pertama, orang yang melaksanakan salat dengan riya, atau mempunyai niatan untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain dan menunjukkan kesombongan dalam ibadahnya, termasuk di antara mereka yang tidak akan mendapat bantuan atau pertolongan di hari kiamat. Hal ini dijelaskan dalam hadis, janganlah kalian salat dengan riya, karena orang yang salat dengan riya maka Allah tidak akan memperhatikannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Banyak ulama yang setuju bahwa mereka yang salat dengan penuh keinginan untuk dipuji dan membanggakan diri, akan termasuk dalam kelompok yang takkan menerima syafaat pada hari kiamat. Sebab sikap demikian dapat mengindikasikan kepura-puraan atau termasuk orang yang munafik. Yang kedua, mereka yang tidak menjaga wudhu dengan baik, juga termasuk dalam kelompok yang takkan mendapat syafaat pada hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak menjaga kebersihan wudhunya maka sholatnya tidak akan diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Pandangan ulama mengatakan bahwa merawat kesucian dan kelengkapan wudhu adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah, serta persiapan penting sebelum melaksanakan salat. Oleh karena itu, kurang pedulinya seseorang terhadap wudhu yang baik mencerminkan sikap yang kurang serius dalam menjalankan salat, mencerminkan ketidakpatutan dalam beribadah, serta kurangnya ketakwaan terhadap Allah. Yang ketiga, mereka yang mengabaikan kewajiban zakat juga akan termasuk dalam barisan yang tidak mendapat syafaat pada hari kiamat, karena zakat adalah komitmen yang diamanatkan oleh Allah dan diingatkan oleh Nabi-Nya. Melewatkan kewajiban ini artinya menelantarkan perintahnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak menunaikan zakat maka harta kekayaannya itu akan menjadi saksi atasnya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Fakta bahwa zakat yang tidak disalurkan akan menjadi bukti kesalahan di hadapan Allah, sementara menunaikan zakat adalah cara kita mengekspresikan pengabdian dan kesetiaan kepadanya. Tidak hanya itu, tindakan ini juga membantu saudara muslim yang memerlukan dukungan. Karena alasan ini, para ulama setuju bahwa zakat adalah salah satu pilar Islam yang tak dapat diabaikan. Yang keempat, mereka yang memilih berbicara bohong juga akan berada di barisan yang tidak memperoleh syafaat pada hari kiamat, sebagai ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, berbicaralah dengan kejujuran karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Janganlah kalian berbohong karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selama perjalanan panjang Islam, para ulama telah menegaskan dengan kuat mengenai pentingnya integritas. Mereka menggarisbawahi bahwa berbohong adalah perilaku yang sangat merusak dan dapat menghancurkan ikatan di antara sesama manusia serta ikatan manusia dengan Tuhan. Yang kelima, mereka yang mempunyai sifat kikir dan pelit juga akan termasuk dalam kelompok yang tidak akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadits, tidak akan masuk surga orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ulama-ulama telah menyampaikan bahwa sifat kikir dan pelit bertentangan dengan esensi Islam yang menitik beratkan pada semangat berbagi dan memberi. Kikir dan pelit punya potensi meruntuhkan keakraban ukhuwah Islamiyah, jalinan persaudaraan di tengah masyarakat Islam. Yang keenam, mereka yang terlibat dalam perbuatan syirik, yakni mempersekutukan Tuhan dengan yang lain, juga akan berada dalam kelompok yang tidak mendapat syafaat pada hari kiamat. Hal ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Selain itu, hadits dari Nabi Muhammad juga menyatakan barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selamanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Para ulama agama menegaskan bahwa merangkul praktik syirik, yakni menyekutukan Tuhan dengan hal lain, adalah dosa besar yang memiliki dampak berbahaya dan perlu dihindari dengan tegas oleh setiap penganut Islam. Yang ketujuh, mereka yang gagal menghormati kepada orang tua juga akan termasuk dalam barisan yang takkan mendapatkan bantuan pada hari kiamat.
seperti yang disampaikan dalam hadis bahwa tidak akan masuk surga, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Para ulama agama berpendapat bahwa menghormati kepada orang tua adalah salah satu prinsip agama yang amat penting. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengabaikan penghormatan terhadap orang tua diartikan sebagai melanggar perintah ilahi, dan tindakan ini dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh pertolongan pada hari kiamat. Yang kedelapan, pada saat hari kiamat, akan ada seseorang yang tidak bisa memperoleh pertolongan karena pada masa lalu, dia memegang jabatan pemimpin tanpa keadilan terhadap rakyat dan juga terlalu ekstrim dalam praktek agamanya. Yang kesembilan, kemudian, mereka yang mengabaikan kecilnya dosa dan enggan bertaubat juga tak akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Janganlah kamu meremehkan dosa kecil, sesungguhnya dosa-dosa kecil itu jika ditumpuk akan menjadi besar, dan janganlah kamu lupa terhadap nikmat Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang ke-10, kemudian orang yang tidak menjaga hablum minallah dan hablum minanas, juga tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Barang siapa memelihara hubungan silaturahmi, niscaya Allah memperpanjang umurnya. Barang siapa melakukan kebaikan, niscaya Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Barang siapa memutuskan silaturahmi, niscaya Allah akan memutuskan dengannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah beberapa kelompok yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat. Semoga kita dapat menghindari perilaku-perilaku tersebut dan mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.